Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Saya doain dia dihukum seberat mungkin biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Saudara, setelah polisi menetapkan status Taufik Hidayat sebagai tersangka dan juga sudah menangkapnya, termasuk juga sudah menahan tersangka, tentu yang harus didalami adalah motif apa yang sesungguhnya mendasari tindak kekerasan yang kemudian dilakukan oleh tersangka. Saya datangi secara langsung gedung utama dari Polda Jawa Barat untuk mengikuti konferensi pers yang rencananya akan dilakukan tentu oleh sejumlah aparat gabungan mulai dari Polda Jawa Barat, termasuk juga Direktur Utama dari RSAS dan juga pihak dari LPSK. Dan ini adalah sejumlah persiapannya yang sudah dilakukan ya. Saya akan masuk, saudara. Oke. Sudah ada media yang bersiap. Sembari menunggu konferensi pers, saudara, yang belum dimulai, ini adalah sejumlah barang bukti ya, yang kemudian sudah dipersiapkan juga oleh polisi dan juga sudah diamankan tentu oleh polisi. Bisa lihat, ini adalah satu buah helm berwarna hitam yang kemungkinan besar digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat untuk kemudian menganiaya korban YTR. Dan di depan saya ini adalah motor yang berdasarkan informasi dari penyidik digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat pada saat melakukan pelarian. Saya akan tunjukkan secara langsung dan secara lebih dekat, saudara, dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan. Pak Kabid, izin Pak, di depan kita sudah ada seluruh barang bukti Pak yang diamankan oleh polisi. Boleh saya melihat secara lebih jelas barang bukti yang sudah diamankan Pak? Ini kita perlihatkan dulu helm. Oke, ini helm ya Pak ya? Ya. Oke. Ini helm yang... Ini helm yang digunakan oleh tersangka, ya, oleh tersangka ini. Ada 3 kejadian yang kita bisa identifikasi ya. Yang pertama itu ketika dia pergi itu selalu menggunakan ini. Memang ini salah satu alat yang digunakan untuk menganiaya korban. Ya ini dia. Oh, okay. Ada bercak darahnya gitu. Oke, saya akan tunjukkan saudara, ini masih ada bercak darah ya. Ya. Yang ada di kaca helm. Sudah. Ini salah satu, ini beberapa alat bukti peristiwa. Tadi kan ini helm tadi. Ya. Yang kita amankan ini. Oh, ini helm utuhnya, ini kacanya ya? Ya. Kemudian ini ada bangku belajar anak kecil. Dan ini juga digunakan untuk meja ya, meja anak kecil itu. Nah di sini kan ada besinya juga ini. Nah ini ya digunakan untuk menghantam dari si korban tadi. Saya izin lihat ya Pak ya? Ya, oke, ini meja belajar ya, sebenarnya untuk anak kecil mungkin ya? Tapi digunakan justru untuk memukul korban. Oke, ini ada, bisa lihat ya, kerusakan mungkin sedikit. Oke. Dan ini golok ya Pak? Nah ini golok ya? Foto goloknya. Karena untuk goloknya sementara masih kita identifikasi, psikologi forensik, dan inilah golok yang selalu dibawa kemana-mana dan melakukan intimidasi kepada para saksi-saksi dan kira-kira yang bisa memberikan informasi kepada siapa saja. Dan ini juga salah satu golok yang informasinya digunakan untuk menyayat kaki dan juga tangan. Dan golok ini disimpan di motor Pak? Ya, di motor selalu dibawa yang bersangkutan. Ini barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti utama karena terkait dengan peristiwa ya Pak ya? Peristiwa. Oke, baik. Ada juga infus Pak Kabid? Ya, berusaha. Oke. Ini infus ya? Ini infus yang cukup menarik mungkin dari media. Kok ada infus ya? Jadi infus ini digunakan oleh bersangkutan tersangka ya, utamanya untuk menolong mengobati si korban. Tetapi karena dia bukan seorang dokter atau juga perawat, sehingga penggunanya hanya sekedar diminum saja informasinya. Oke, dan ini adalah tersangkanya saudara, tersangka Taufik Hidayat. Pak Taufik, ada yang ingin disampaikan Pak? Mas Taufik, ada yang ingin disampaikan Mas? Hei Mas. Oke, bisa dilihat ya, Taufik Hidayat langsung datang ke press release di Polda Jawa Barat.
kurun waktu bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana pelaku melakukan beberapa kekerasan. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, menyudut dengan rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang, dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Gubernur, dan Bu Menteri. Saya Dipo, Pak, dari Kompas TV. Dalam KUHP kan memang tidak boleh ditunjukkan tersangka, tapi ada seluruh stakeholder di sini mungkin juga sebagai sanksi sosial kepada tersangka agar tidak terulang kembali, Pak. Kalau boleh, kami ingin mendengar pernyataan satu saja dari tersangka di depan kita semua. Kalau boleh, Pak, terima kasih. Kita akan saksikan yang sebenarnya ini adalah tersangka kita Taufik Hidayat yang dihadirkan sesuai dengan kami di hadapan ini. Mas, ada yang ingin disampaikan mungkin Mas Taufik? Mas Taufik, ada yang ingin disampaikan Mas? Mas Taufik, ada yang ingin disampaikan Mas? Apa yang ingin disampaikan Mas? Pakai mic Mas. Pakai mic Pak. Ngomong dulu ngomong. Tarik siap. Dengkiri kan tuh. Semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang, Mas? 2 atau lebih mungkin? Ini dari pihak keluarga, kakak dari korban dan juga ayah. Kita akan saksikan. Tadi ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf. Dia enteng ngomong kata maaf. Sedangkan Risa udah hancur kayak gini dia nggak minta maaf. Nggak ada sih kata maaf. Bapak mungkin Pak izin ada yang mau disampaikan Pak? Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata yang maaf ya saya. Saya kejam selama sampai waktu saya kejam semua. Saya nggak mau orang saya jadi terlalu itu. Hanya minta berpulsa ke KPK.